Apa yang akan kamu rasakan kalau kamu kehilangan keperjakaan, tapi yang merenggut adalah penunggu sebuah rumah tua? Jadi, Doni seorang anak tunggal dari sebuah keluarga di sebuah perkampungan, di sebuah desa. Dia anak tunggal yang begitu manja dengan keluarganya. Udah dia banget disayang lah sama mereka. Setelah kelulusan SMA, Doni pun pengen bekerja membantu ekonomi keluarganya. Nah, setelah dia mendapatkan lowongan pekerjaan, ada sebuah info pekerjaan, dia pun ingin pergi ke kota untuk bekerja. Tentu saja mendengar hal ini, bapaknya, ibunya pun nggak mengizinkan karena dia tahu selama ini Doni terlalu manja dan takut belum bisa mandiri di tempatnya dia bekerja. Tetapi Doni kekeh dengan segala bujuk rayunya, dia pun berhasil membujuk keluarganya, ibu bapaknya, untuk mengizinkan dia berangkat ke kota tempat dia mendapatkan pekerjaan itu. Dan memang bukan hal yang mudah bagi Doni untuk minta izin ke orang tuanya itu, karena bagaimanapun dia adalah anak tunggal yang, ya, seperti teman-teman tahu, pasti sangat disayang oleh keluarganya. Apapun diberikan, semua permintaan Doni ini. Akhirnya setelah melakukan semua persiapan, apa-apa saja yang mau dibawa, dia pun diizinkan ke bekerja di tempat itu, yaitu di daerah Gunung Kidul. Jaraknya lumayan jauh, sekitar setengah hari perjalanan dari kampung dia ke tempat dia bekerja. Tetapi dengan penuh semangat, dia bisa sampai ke tempat kerjaan itu dengan selamat. Walaupun memang ada beberapa kali kemacetan di lampu merah, tapi dia akhirnya lancar sampai ke tempat kerjaan dia. Tempat kerjaan dia bukan di kota atau di kotanya, tapi dia berada di sebuah pinggiran kotaan. Karena dia memang bekerja di perhutani ya, jadi dia kerjanya di tempat-tempat yang memang berada di pinggiran perkotaan. Di situ dia mendapat sebuah ruangan, sebuah kamar atau tempat kos tempat dia bekerja dari instansi dia bekerja lah. Ruangannya lumayan bagus, beberapa fasilitas juga ada, beberapa kendaraan tempat dia keliling juga sudah disediakan oleh instansi tersebut. Dan itu sangat mendukung aktivitas Doni dalam bekerja. Tapi ada satu hal yang membuat dia agak-agak takut juga. Maksudnya dia ternyata mendapat tempat itu, dia tinggal di tempat itu sendirian. Jadi setiap habis pulang kerja, teman-temannya pada pulang, dia nginap di tempat itu yang keadaannya sepi dan jauh dari keramaian. Dan dengan susah payah dia berusaha untuk beradaptasi bagaimana dia bisa kerja di situ dan betah untuk tinggal dengan kesepian yang ada di lokasi itu. Tidak jauh dari tempat atau kos-kosan Doni itu ada sebuah rumah tua, masih kelihatan bagus, tapi benar-benar tua dan katanya sudah ditinggalkan lama oleh pemiliknya. Rumah itu terbengkalai sehingga banyak sekali rerumputan, bahkan halamannya pun ditumbuhin oleh banyak sekali tumbuh-tumbuhan liar, sehingga rumah itu kelihatan seram. Dan teman-teman Doni sudah sering mengingatkan supaya jangan pernah main ke rumah kosong itu, karena katanya angker. Dan Doni pun tidak pernah menanyakan masalah itu ke teman-temannya, sehingga dia pun ya beraktivitas seperti biasa tanpa ada keinginan untuk bermain atau nyamperin ke rumah kosong tersebut.
Tapi suatu siang tanpa sengaja Doni karena pulang agak awal, jadi dia pun tanpa sengaja jalan-jalan ke mendekati rumah tersebut, rumah yang sama teman-temannya pernah dibilangin supaya jangan mendekati tempat itu. Tapi siang itu karena memang dia pulang agak awal, jadi dia iseng-iseng bawa HP, kemudian dia jalan-jalan mendekati rumah tersebut dan melihatnya. Dia memutari rumah itu dan melihat kondisinya memang sudah ya lumayan parah, tapi masih layak. Cuman terlihat seram sekali. Setelah pas keliling-keliling melihat luar rumah tersebut, dan dia tak memikirkan kembali keadaan rumah kosong yang sudah dilihatnya, karena dia sudah merasa lega dah. Sudah puas, sudah bisa melihat, sudah bisa ngecek, sudah bisa lihat-lihat keadaan rumah itu, sehingga sudah tidak ada rasa penasaran lagi. Dan dia udah nggak kepikiran lagi untuk datang ke sana lagi di lain waktu, karena ini berhubung pulang agak awal, jadi dia untuk mengisi kekosongannya dia main ke tempat rumah tersebut. Sepulang dari tempat itu, Doni pun tidur agak awal karena memang udah nggak ada kegiatan sama sekali ya di tempat itu, jadi dia tidur agak awal. Nah, menjelang maghrib dia baru terbangun. Doni pun bangun, kemudian mandi dan melakukan sholat maghrib seperti biasa, seperti kegiatan dia setiap hari. Dia memang selalu rutin untuk melakukan kegiatan sholatnya itu, dan dia nggak pernah tinggal selama ini. Nah, malam itu sehabis sholat maghrib dan selesai makan, tiba-tiba ada keinginan dia untuk melihat kembali rumah yang tadi siang dia datangi. Jam sudah menunjukkan sekitar pukul 7 sehabis sholat isya. Dia langsung pergi ke tempat rumah yang angker itu, karena ternyata seperti ada panggilan yang memaksa dia untuk datang ke tempat itulah malam Jumat itu. Dengan segala keberaniannya dia pun datang menyamperin rumah yang tadi siang dia lihat-lihat tersebut. Dengan perasaan agak-agak takut, dia pun datang ke situ, karena memang seperti ada perasaan yang memanggil dia untuk melihat kondisi rumah malam ini. Dan itu sebenarnya hal yang aneh, karena selama ini dia nggak pernah merasakan sesuatu hal yang beda. Tapi malam ini setelah siang tadi dia melihat, dia merasakan ada hal aneh yang memaksa dia untuk datang ke tempat tersebut. Dengan peralatan seadanya, sebuah senter, dia pun berjalan menuju tempat tersebut. Pelan-pelan dia membuka pintunya dan kemudian masuklah ke dalam. Dan ternyata suasana dalam itu terlihat masih rapi, masih terlihat ada bangku, ada meja. Ketika dia bahkan masuk ke kamar tidur, di situ ada sebuah tempat tidur yang masih bagus. Dan lebih heran lagi, dia di situ melihat seorang gadis yang cantik, yang membuat dia seakan terhipnotis sehingga dia tidak sadar. Melihat gadis cantik di dalam kamar dengan busana yang tipis dan menerawang dengan cahaya senter yang dia bawa, itu membuat Doni benar-benar lupa ingatan. Dia hilang pikiran katanya. Dia hilang pikiran, udah adanya benar-benar rasa tertarik yang kuat yang membuat dia seakan tercocok hidungnya oleh pemandangan di depannya tersebut. Dan gadis itu tersenyum begitu melihat Doni masuk. Tersenyum manis banget sehingga membuat Doni kelepekan. Doni pun kemudian menaruh senter itu di atas meja dekat tempat tidur itu dalam keadaan menyala. Kemudian dia berjalan mendekati wanita yang terlihat cantik, seksi itu di tempat tidur, yang dia duduk sambil tersenyum ngeliatin Doni, sehingga
Doni pun memberanikan diri untuk datang mendekat. Doni saat itu pikirannya udah tidak ada rasa takut lagi. Doni seperti sudah mengenal begitu lama wanita itu, sehingga dia pun langsung dengan tenang, dengan pedenya mendekati wanita yang sedang ada di samping pembaringan tempat tidur itu. Wanita itu pun diam begitu Doni mendekat. Bahkan dia seakan memang sengaja memancing supaya Doni bisa mendekatinya dan masuk ke dalam kelambu tempat tidur dia. Dan Doni pun melakukan hal yang itu. Melakukan hal itu, dia langsung masuk ke tempat tidur itu. Perlahan wanita itu menarik tangan Doni, kemudian melepaskan satu demi satu pakaian Doni. Doni benar-benar hilang ingatan, sudah terhipnotis oleh hal yang ada di depannya tersebut. Gadis itu semakin beringas. Dia melepas semua pakaian-pakaian Doni tanpa menyisakan sehelai benang pun pada tubuhnya. Dan kemudian terjadilah hal yang memang diharapkan oleh semua netizen, yaitu mereka pun bercinta di tempat itu, tempat yang tapi karena udah kena pengaruh dari penghuni rumah tua itu, Doni udah nggak berpikiran yang aneh-aneh lagi. Taunya dia seperti sedang mengalami hal yang normal di dunia nyata dia. Dan malam itulah Doni kehilangan keperjakaannya dengan penunggu rumah tua tersebut. Doni udah nggak ingat dia bercinta sampai pagi, melampiaskan semua hasratnya pada wanita yang dia temuin di rumah tua tersebut. Nah, pagi itu teman-temannya pada datang semua waktu masuk kerja. Ternyata Doni tidak ditemukan di tempat kos dia, di tempat dia tinggal. Mereka pun bingung. Satu-satu mereka berusaha untuk mencari. Dan tujuan mereka langsung menuju ke rumah tua. Begitu melihat rumah tua, mereka melihat pintunya itu terbuka. Itu yang lama tertutup itu ternyata sekarang terbuka. Makanya mereka langsung masuk ke dalam. Dan benar saja mereka menemukan Doni dalam keadaan telanjang di lantai tanpa busana sehelai pun. Teman-temannya pun heran. Mereka cepat-cepat menyadarkan Doni. Ada satu orang yang mengambil air, kemudian menyiramkannya ke wajah Doni, mengusapkannya. Dan barulah kemudian Doni tersadar. Teman-temannya pun segera memakaikan baju ke tubuh Doni yang telanjang itu. Setelah selesai, kemudian dibawa keluar dari rumah tua itu, Doni tersadar. Pikirannya udah pulih. Setelah ingatannya pulih, dia pun langsung dibawa ke tempat kos dia, di tempat biasa orang-orang berkumpul. Di situ mereka minta penjelasan Doni, meminta untuk bercerita kenapa sampai dia ada di rumah tua tersebut dalam keadaan telanjang. Doni pun bercerita bahwa ia malam itu bermain ke rumah tersebut dan di dalamnya ia menemukan seorang wanita cantik yang ada di tempat tidur yang bagus, dan di tempat itu dia hilang ingatan dan bercinta dengan wanita. Ternyata wanita itu adalah penunggu rumah tua tersebut. Teman-temannya pun kaget karena ternyata Doni udah melanggar larangan dari orang-orang sebelumnya. Kalau dia tidak boleh bermain ke tempat itu, ternyata dia melanggarnya dan main ke tempat itu. Tetapi semua sudah terlambat. Doni udah main ke tempat itu dan kejadian itu udah terjadi. Jadi yang mereka lakukan adalah menjauhkan supaya Doni jangan main lagi ke tempat itu, dan tempat itu ditutup. Akhirnya Doni pun siang itu tidak bekerja.
dan dia pun beristirahat untuk menenangkan pikirannya, dan teman-temannya juga memberikan kesempatan Doni untuk istirahat karena bagaimanapun pasti mentalnya agak terganggu juga karena kejadian tersebut. Dan sejak kejadian itu Doni tak pernah lagi untuk mau datang ke tempat rumah tua tersebut. Dia lebih memilih untuk beristirahat sehingga badannya lebih sehat lagi untuk kerja besoknya. Doni pun menyesal karena dia telah melanggar larangan dari pesan dari teman-temannya, dari orang-orang yang terdahulu yang menasihati dia supaya tidak datang ke rumah tua tersebut. Dan sejak saat itu Doni pun akhirnya tidak pernah lagi mau menengok ke rumah tersebut. Dia lebih fokus kerja. Setelah 1 tahun Doni bekerja di tempat itu pun akhirnya dia resign karena ada panggilan kerjaan lagi yang lebih dekat dari rumah dia, sehingga keluarganya pun akhirnya menyarankan supaya Doni pindah kerja dan bekerja di tempat yang lebih dekat dengan keluarganya, karena memang keluarganya juga tinggal 2 orang, tinggal bapak dan ibunya di rumah, tidak ada orang lain, sehingga akhirnya Doni pun mengiyakan dan pindah tempat kerja ke yang lebih dekat dari rumahnya tersebut. Ya udah, segitu aja teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya. Terima kasih.